Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan para murid-Nya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru-seru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus selalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Umat Allah yang terkasih, seperti yang saya katakan dalam kata pengantar tadi, Bartimius itu yang dicap sebagai sampah masyarakat, orang yang kena kutuk Allah, orang yang eksistensi atau keberadaannya dianggap tidak ada. Orang yang dipermalukan di zamannya karena dia miskin, pengemis, sekaligus buta. Ada halangan dari dalam dirinya sendiri karena dia buta dan miskin. Tetapi juga ada halangan yang harus diterobos, dihadapi terkait dengan kehidupan sosial, stigma, cap, label yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya yang tentu bisa melukainya. Dan sekaligus orang pada saat itu mengklaim bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang buta, kusta dan sebagainya identik dengan orang yang kena kutuk, orang yang berdosa, maka hukumnya patut untuk disingkiri. Namun yang menarik adalah dia memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Ketika Yesus yang keluar dari Yeriko itu, yang adalah orang Nazaret lewat, dia berteriak-teriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang melarang termasuk muridnya. Jangan. Mungkin interpretasi atau bahasa yang dikemukakan bisa saja beraneka ragam. Tetapi intinya mereka melarang, tidak layak, tidak patut, tidak pantas orang seperti engkau ingin menyapa, berteriak-teriak, apalagi membutuhkan bantuan. Apa yang terjadi? Yesus tahu
siapa Bartimius. Maka dia meminta kepada para murid dan orang-orang yang di situ, panggillah dia. Lalu para murid itu mengatakan, teguhkanlah hatimu, berdirilah, dia telah memanggil engkau. Lalu apa kata Yesus? Apakah yang kau kehendaki aku lakukan buatmu? Si buta pengemis itu menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan karena kekuatan iman inilah, akhirnya Bartimius sembuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Dia bisa melihat dan mengimani siapa Tuhan, lalu hidupnya dipersembahkan sebagai tanda syukur, berkat yang dialami dengan cara mengikuti dia. Umat Allah terkasih, pesannya apa untuk kita semua yang masih hidup, yang sedang berziarah ini? Yang pertama adalah, manakala kita juga menghadapi situasi yang tidak menentu seperti Bartimius, prahara yang datang silih berganti yang kadang-kadang tidak terduga, dan kadang-kadang berujung di mana kekuatan ragawinya kita sudah berhenti, tidak ada jalan lain. Pada titik saat di mana kita menghadapi situasi yang demikian, kita juga diminta untuk seperti Bartimius, berteriak-teriak. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Semakin prahara, semakin persoalan datang silih berganti dan semakin kuat tantangan itu, kita semakin diminta untuk semakin berteriak kuat. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Kita diminta untuk fokus kepada Tuhan, Mesias sang penyelamat. Bukan fokus kepada diri yang sedang diranda, sedang dilanda, sedang menghadapi persoalan yang tidak menentu. Plus masalah-masalah label-label yang diberikan oleh sahabat-sahabat seperti yang dialami oleh Bartimius. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri, bukan fokus kepada masalah. Percaya bahwa perjumpaan dan iman kita kepada Dia membuat hidup kita ini dipulihkan. Hidup kita ini diubah. Kita diberikan kekuatan untuk mampu menghadapi masalah. Kita diminta untuk sungguh setia bersabar hingga rahmat yang kita butuhkan itu terjadi. Seperti Bartimius, badai pasti berlalu. Pelangi pasti akan muncul setelah hujan lebat reda. Hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang sanggup untuk bertahan dalam saat-saat yang tidak menentu seperti Bartimius. Kemudian pesan yang kedua. Saat seperti Bartimius kita sungguh sudah mengalami Tuhan. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita menjadi bernilai berarti di hadapannya. Maka kita akhirnya bisa melambungkan syukur, kita bisa memberikan apresiasi atas kebaikan Tuhan, dan kita akhirnya boleh bangkit untuk memberikan yang terbaik, seperti yang juga diberikan oleh Bartimius. Dia ikut Yesus, dan bahkan dia bersaksi siapa Yesus yang telah menyembuhkan dirinya. Menurut saya ini sebuah pesan yang amat sangat penting untuk kita perjuangkan, untuk kita gumuli, untuk kita wujud nyatakan di dalam diri kita. Kemudian pesan yang ketiga, orang yang beriman, orang yang memautkan dan mendasarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang tetap setia berharap, walaupun secara manusiawi tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Agak susah ini ya. Orang yang beriman adalah orang yang mampu untuk tetap setia berkanjang, menanti pengharapan dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Kendati pun secara manusia tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Contoh, dokter sudah memvonis bahwa mungkin sahabat orang tua kita karena penyakit kanker ganasnya hanya bisa bertahan 1 minggu. Tetapi toh akhirnya banyak juga yang mengalami keajaiban. Banyak orang yang mengalami
mukjizat, banyak orang yang mengalami sentuhan dari Tuhan. Dan paling tidak, orang bisa berdamai dengan derita yang dialaminya. Kemudian pesan yang terakhir, kita diharapkan tidak gampang mudah untuk menyalahkan ketika ada sesuatu atau dalam diri sesama kita tidak sedang baik-baik saja. Karena jatuh sakit, karena terpuruk, karena mungkin situasi yang melilitnya yang membuat dia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya. Kita diajak untuk sampai kepada pengalaman iman. Situasi-situasi yang demikian itu justru supaya kemuliaan Allah, kuasa Allah, berkat Allah menjadi semakin nyata di situ. Supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan di situ. Dan akhirnya kita juga nanti setelah pulang dari Ekaristi diminta seperti Yesus, melihat sesama kita itu dengan mata belas kasih. Apakah yang bisa aku perbuat untuk aku lakukan kepadamu? Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.